Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa FEB UPN Veteran Jakarta. Saat ini ingin mempresentasikan mengenai materi pertemuan ke-9 mata kuliah pengelolaan perusahaan, yaitu biaya overhead pabrik. Dosen pengampu kami adalah Ibu Dahlia Pinang dan Ibu Marina. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Andiasa Laisya Rizkika dengan NIM belakang 091 dan saya sendiri, Aranita Amadea dengan NIM belakang 112. Next slide. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari biaya overhead pabrik. Next slide. Menurut Hartono, BOP itu adalah anggaran tidak langsung pada produk perusahaan. Maksudnya ialah anggaran yang tidak bisa atau tidak mudah untuk dicari dalam unit barang dan jasa yang diproduksi. Sedangkan menurut William dan Milton tahun 2002, adalah tenaga kerja tidak langsung, bahan baku tidak langsung, serta seluruh anggaran pabrik lain yang dikeluarkan untuk proses produksi produk, namun tidak bisa ditimpakan pada barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam BOP ini ialah seperti anggaran pemakaian bahan mentah tidak langsung, biaya mandor, biaya sewa, biaya pajak, pengawas mesin produksi produk, asuransi, dan sebagainya. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik biaya overhead pabrik. Pertama, ada biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya-biaya yang tidak berubah, terlepas dari apakah kegiatan penjualan perusahaan sedang naik atau turun. Contohnya adalah depresiasi aset tetap, itu seperti mobil dan peralatan kantor. Ada biaya tenaga kerja untuk manajer, karyawan, akuntan, dan yang serupa. Intinya, biaya ini tuh ditunjukkan kepada karyawan di luar karyawan dan ditugaskan langsung pada kegiatan produksi. Kemudian ada beban asuransi, iuran keanggotaan, serta biaya jasa hukum atau konsultasi akuntansi. Next slide. Yang kedua ada biaya variabel. Overhead variabel adalah jenis beban yang berubah-ubah atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut tergantung dari volume aktivitas penjualan dan faktor lainnya. Contohnya itu seperti biaya pemasaran perusahaan, biaya telepon perusahaan, serta perlengkapan kantor. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya ini bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan variabel yang selalu berubah setiap waktunya. Terkadang pada waktu tertentu biaya ini dapat terjadi secara tetap. Namun di waktu berikutnya, karena faktor eksternal atau kegiatan operasional perusahaan yang meningkat atau menurun, akan terjadi perubahan juga. Dapat diartikan juga bahwa jenis biaya semi variabel ini tidak mengalami perubahan sepanjang waktu dan tidak harus selalu dibayarkan. Contohnya itu adalah tinta printer sebagai perlengkapan kantor atau pabrik. Selanjutnya, mengenai kategori biaya overhead pabrik. Pertama adalah kategori biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil apabila dibandingkan dengan harga pokok produk yang dihasilkan. Dalam perusahaan percetakan misalnya, yang termasuk dalam bahan penolong antara lain bahan perekat, tinta koreksi, dan minyak pelumas. Selanjutnya, biaya tenaga kerja tidak langsung. Itu adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tak langsung tersebut. Tenaga kerja langsung terdiri dari karyawan yang bekerja dalam departemen-departemen pembangkit dan departemen pembantu, seperti tenaga listrik,
uap, bengkel, dan departemen gudang. Selanjutnya juga ada karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan juga mandor. Selanjutnya ada biaya reparasi atau pemeliharaan. Itu merupakan biaya suku cadangan atau spare parts dan biaya bahan habis pakai atau factory supplies atau persediaan yang lain serta pembelian jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplacement, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan equipment, kendaraan, perkakas laboratorium dan aktivitas tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Next slide. Selanjutnya yang ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap. Biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain seperti biaya-biaya depresiasi emplacement pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja dan aktivitas tetap lain yang digunakan di pabrik. Selanjutnya, yang kelima adalah biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplacement, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan uang tunai. Yang termasuk kategori ini yaitu anggaran untuk desa listrik PLN, biaya reparasi yang diberikan untuk pihak eksternal perusahaan, dan lainnya. Karena terdapat berbagai jenis anggaran yang terpakai untuk keperluan produksi, maka diperlukan perhatian spesifik untuk membuat perencanaan terkait banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan perusahaan untuk anggaran BOP. Karena muncul permasalahan baru yang harus diperhatikan, yaitu penanggung-jawaban perencanaan biaya. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Andia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama ada penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Sebelum menentukan tarif BOP, beberapa hal perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran BOP untuk digunakan. Terdapat 3 macam tingkat kegiatan atau kapasitas yang dapat digunakan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran BOP. Yang pertama ada teoritis atau theoretical capacity. Kapasitas teoritis merupakan tingkat kegiatan yang digunakan untuk melakukan produksi tanpa henti dengan kecepatan maksimal dari kapasitas yang telah ditentukan pabrik tanpa melakukan pertimbangan kemungkinan terjadinya hambatan. Selanjutnya ada praktis. Kapasitas praktis merupakan kapasitas yang memperhitungkan kelonggaran waktu produksi jika terjadi suatu hambatan internal yang tidak dapat dihindari. Kapasitas praktis dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan pabrik untuk menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan BOP. Selanjutnya ada normal atau normal capacity, merupakan perhitungan pabrik dengan tujuan melakukan produksi serta menjual hasilnya dalam jangka waktu yang lama. Dalam kapasitas ini, suatu penjualan akan dihitung kecenderungannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, sesungguhnya atau actual capacity. Kapasitas sesungguhnya merupakan tingkat kegiatan yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun yang mendatang. Dalam kapasitas ini, ramalan penjualan tahun mendatang dijadikan sebagai dasar penentuan tingkat kegiatan pabrik. Akan tetapi, penggunaan kapasitas ini memiliki kelemahan, yaitu mengakibatkan tarif BOP suatu perusahaan mengalami perbedaan besar. Selain itu, perbedaan besar yang terjadi juga dapat berdampak terhadap perubahan tarif BOP pada periode tertentu. Selanjutnya, menentukan unsur pembebanan biaya overhead pabrik. Unsur pembebanan biaya overhead pabrik diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan satuan produk. Selain pembagian tersebut, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih dasar atau unsur pembebanan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada mengamati jenis BOP yang menonjol pada kegiatan produksi,
Selanjutnya ada mengamati sifat dan hubungan erat BOP dengan pembebanan yang akan digunakan. Dan yang terakhir, menghitung tarif BOP setelah tingkat kegiatan telah direncanakan. Anggaran BOP telah disusun dan telah ditentukannya dasar pembebanan yang akan dipakai. Selanjutnya, melakukan perhitungan tarif BOP. Terdapat 4 cara untuk melakukan perhitungan tarif BOP. Yang pertama, satuan produk merupakan metode yang mudah digunakan dan membebankan BOP kepada produk secara langsung. Dapat dihitung dengan cara taksiran BOP dibagi dengan taksiran unit produk yang dihasilkan. Selanjutnya, biaya bahan baku merupakan metode yang digunakan jika terdapat keterkaitan antara biaya bahan baku langsung dengan biaya overhead pabrik dan dapat dihitung dengan cara taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan langsung. Selanjutnya, jam tenaga kerja langsung atau JTKL adalah metode yang membebankan BOP kepada jam kerja langsung karena memiliki hubungan dekat dengan biaya jam kerja langsung dan dapat dihitung dengan cara taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam TKL. Dan yang terakhir, ada jam mesin, merupakan metode yang digunakan apabila BOP memiliki hubungan erat dengan jam mesin. Metode ini dapat dihitung dengan cara taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah jam mesin. Selanjutnya, metode alokasi biaya overhead pabrik. Pengalokasian biaya overhead pabrik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, alokasi langsung. Metode ini mengalokasikan biaya overhead pabrik dengan cara memberikannya biaya departemen pembantu kepada departemen produksi. Dan yang kedua ada alokasi bertahap. Metode ini digunakan jika jasa yang dihasilkan departemen pembantu digunakan beberapa departemen pembantu lainnya. Metode ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, metode alokasi bertahap yang mempertimbangkan terjadinya hubungan berbalas jasa antara setiap departemen, dan selanjutnya metode alokasi bertahap yang tidak mempertimbangkan terjadinya balas jasa antara setiap departemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan anggaran yang digunakan oleh perusahaan dan terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung untuk digunakan dalam memproduksi barang atau jasa lalu dijual kepada konsumen. Metode perhitungan harga pokok produksi terbagi menjadi 2 kelompok antara lain. Yang pertama, full costing. Metode untuk full costing ini merupakan metode menentukan harga pokok produksi dengan cara menggunakan seluruh biaya kegiatan produksi sebagai inti harga pokok. Biaya produksi yang dimaksud terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya bahan baku. Selanjutnya, variable costing. Metode ini menentukan harga pokok produksi dengan memasukkan biaya variabel periode penggunaan saja sebagai dasarnya. Biaya produksi dianggap menjadi biaya periode atau periode cost dan akan dibebankan kepada laba rugi periode yang sedang terjadi. Selanjutnya kami akan membahas mengenai studi kasus yang akan dijelaskan pertama oleh rekan saya Raminta. Baik, untuk studi kasus kami memilih perusahaan CV Melkindo Berkat Abadi untuk dijadikan contoh. Pengaturan biaya overhead pabrik pada perusahaan CV Melkindo Berkat Abadi tergolong sederhana. Dapat dilihat jika perusahaan tersebut membagi biaya overhead pabrik menyesuaikan karakteristik biayanya. BOP pabrik akan dibebankan keseluruhannya secara langsung kepada unit di perusahaan CV tersebut, seperti operasional kantor, bagian produksi, wisata, maupun bagian peternakan. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik ditempatkan pada unit produksi karena berlandaskan anggaran biaya overhead di awal. Berikut adalah keseluruhan biaya overhead pabrik pada perusahaan CV Melkindo Berkat Abadi di tahun 2017. Pertama, ada biaya pakan dengan BOP perusahaan sebesar 400.720.019. Kedua, ada biaya depresiasi dengan BOP perusahaan sebesar 80.090.845.
Ketiga, ada biaya listrik dengan BOP perusahaan sebesar 99.992.770. Keempat, ada biaya air dengan BP perusahaan sebesar 9.996.300. Kelima, ada biaya obat-obatan dengan BP perusahaan sebesar 16.703.340. Keenam, ada biaya bahan-bahan mentah tidak langsung dengan BP perusahaan sebesar 80.902.374. Dan terakhir, ada biaya tenaga kerja tidak langsung dengan BP perusahaan sebesar 143.350.000. Dan dari ketujuh biaya ini dijumlahkan dan menghasilkan biaya dengan nominal sebesar 838.755.648. Nah, tabel tersebut berisikan biaya overhead pabrik perusahaan secara keseluruhannya. Agar bisa menentukan jumlah persentase anggaran overhead pabrik saat melakukan produksi, perhitungan BOP didapatkan melalui informasi banyaknya pendapatan yang diterima atas hasil penjualan produk-produk perusahaan seperti susu Nestle, susu botol, susu segar, serta tiket untuk pergi berwisata. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Andia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya tenaga kerja tidak langsung unit produksi tahun 2017. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau dapat disingkat sebagai TKTL merupakan anggaran yang dikategorikan bagian dari BOP tetap. Hal tersebut karena jumlah anggaran yang dikeluarkan setiap bulannya untuk membiayai tenaga kerja tidak langsung bersifat konstan dan tidak berubah selama jumlah tenaga kerja tidak langsung tidak mengalami suatu perubahan. Biaya TKTL akan dialokasikan kepada pekerja seperti staf administrasi umum. Untuk membedakan upah TKTL dengan karyawan divisi pelaksana, perusahaan menyebut biaya tenaga kerja tidak langsung dalam laporan laba rugi menjadi gaji bulanan. Gaji bulanan yang tertulis pada laporan laba rugi tidak dikategorikan sebagai BOP. Justru gaji bulanan dimasukkan ke dalam beban administrasi umum karena menurut perusahaan anggaran untuk membiayai tenaga kerja tidak termasuk biaya produksi. Perusahaan telah menghabiskan dana sebanyak Rp14.350.000 seperti yang dicantumkan di tabel untuk membayar upah TKTL pada tahun 2017. Banyaknya biaya tersebut memiliki persentase yang dipakai perusahaan sehingga biaya tidak langsung dibebankan semuanya pada unit produksi susu olahan. Setelah dilakukan perhitungan dari jumlah dana yang dikeluarkan upah TKTL, dihasilkan persentase sebesar 16,3%, sehingga anggaran TKTL untuk anggaran proses produksi dihasilkan sebanyak Rp23.366.050. Nominal tersebut seperti yang telah dicantumkan di dalam tabel. Sekian presentasi dari kami, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.